Definisi kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja adalah kumpulan orang yang bekerja sama, tetapi tugas bersifat individual dan hasilnya merupakan gabungan kontribusi anggota. Sedangkan tim kerja adalah kelompok orang yang bekerja saling bergantung, berkolaborasi intensif, dan memiliki tujuan bersama. Tujuan kelompok kerja dan tim kerja. Yang pertama, menyelesaikan tugas secara efisien, yaitu pembagian peran membuat kerja lebih cepat dan terstruktur. Yang kedua, meningkatkan koordinasi, yaitu anggota menyesuaikan tindakan agar tujuan tercapai bersama. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang tepat, yaitu keputusan dibuat melalui pertukaran informasi dan pendapat banyak pihak. Yang keempat, mendorong kreativitas, yaitu perpaduan ide dari anggota memunculkan solusi baru. Yang kelima, mencapai target organisasi, yaitu memastikan anggota bergerak searah dengan tujuan organisasi. Manfaat kelompok kerja dan tim kerja. Yang pertama, produktivitas meningkat, yaitu tugas dikerjakan cepat karena sesuai keahlian masing-masing. Yang kedua, komunikasi lebih efektif, yaitu diskusi rutin memperlancar informasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi, yaitu anggota semangat karena merasa dihargai dalam tim. Yang keempat, pemecahan masalah lebih cepat, yaitu banyak sudut pandang mempercepat solusi masalah. Yang kelima, hasil kerja lebih berkualitas, yaitu evaluasi bersama sehingga hasil akhir akurat dan profesional. Analisis perilaku kelompok dan tim kerja dalam konteks nyata. Judulnya yaitu Tim Proyek Kampus dalam Mengembangkan Sistem Pendaftaran UKM Online. Analisis perilaku tim yaitu yang pertama, perilaku komunikasi, yaitu tim melakukan komunikasi rutin melalui pertemuan mingguan. Yang kedua, perilaku kepemimpinan, yaitu ketua cenderung dominan sehingga anggota kurang dilibatkan dalam keputusan. Yang ketiga, perilaku kolaborasi, yaitu kecenderungan anggota bekerja sendiri. Akibatnya, fitur website kurang selaras antar bagian. Yang keempat, perilaku penyelesaian konflik, yaitu konflik muncul karena perbedaan standar tampilan dan diselesaikan secara kompromi. Yang kelima, perilaku motivasi, yaitu motivasi menurun karena deadline ketat dan pekerjaan kuliah bertumpuk. Menghubungkan konsep teori dengan situasi konkret. Yang pertama, teori interdependensi, yaitu membutuhkan ketergantungan tinggi anggota, tetapi perilaku kerja individualistik. Yang kedua, teori peran dalam tim, yaitu beberapa peran tidak terpenuhi, misalnya koordinator. Yang ketiga, teori komunikasi terbuka, yaitu minimnya respon chat menunjukkan hambatan komunikasi. Yang keempat, teori motivasi, yaitu beban tugas dan deadline menurunkan motivator seperti penghargaan. Yang kelima, teori konflik, yaitu konflik diselesaikan dengan kompromi, namun bukan solusi untuk jangka panjang. Mengidentifikasi masalah dan potensi perbaikan dalam tim. Yang pertama, komunikasi lambat dan tidak efektif, yaitu membuat SOP komunikasi dengan batas waktu respon. Yang kedua, banyak anggota bekerja sendiri, yaitu pembagian tugas berbasis kompetensi agar jelas. Yang ketiga, peran tidak jelas sehingga terjadi tumpang tindih, yaitu sesi briefing harian selama proyek berjalan. Yang keempat, motivasi turun karena beban kerja tinggi, yaitu memberi intensif non-material seperti sertifikat. Yang kelima, penyelesaian konflik hanya menghindari masalah inti, yaitu menerapkan teknik problem solving seperti root cause analysis. Menghasilkan solusi kreatif berbasis teori. Yang pertama, metode Scrum, yaitu membagi proyek menjadi pendek agar proses terukur. Yang kedua, visual project board, yaitu anggota memantau status tugas secara real time. Yang ketiga, rotasi kepemimpinan, yaitu berdasarkan kebutuhan tugas sesuai konsep share leadership. Yang keempat, tim Carter, yaitu komitmen tim berisi tujuan, peran,
dan aturan konflik. Yang kelima, gamifikasi kerja, yaitu menambah unsur kompetisi sehat agar motivasi naik. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok kerja dan tim kerja. Yang pertama, komunikasi yang jelas, yaitu informasi yang terbuka membuat koordinasi cepat dan kerja efisien. Yang kedua, kepemimpinan yang baik, yaitu pemimpin mengarahkan, memotivasi, dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, peran yang jelas, yaitu pembagian tugas yang tepat menghindari tumpah tindih pekerjaan. Yang keempat, kerjasama, yaitu anggota saling percaya dan meningkatkan hasil tim. Yang kelima, komitmen anggota, yaitu semakin tinggi semangat anggota, semakin besar kontribusi anggota. Perbandingan kelompok kerja dan tim kerja. Yang pertama, tujuan, yaitu kelompok kerja mengikuti tujuan individu, sedangkan tim kerja punya tujuan bersama. Yang kedua, interdependensi, yaitu kelompok kerja rendah sedangkan tim kerja tinggi. Yang ketiga, kinerja, yaitu kelompok kerja hasil individu sedangkan tim kerja hasil sinergi. Yang keempat, komunikasi, yaitu kelompok kerja formal sedangkan tim kerja terbuka. Yang kelima, kepemimpinan, yaitu kelompok kerja satu pemimpin sedangkan tim kerja kepemimpinan fleksibel. Konflik dalam kelompok kerja dan tim kerja. Yang pertama, perbedaan pendapat, yaitu cara pandang anggota berbeda saat menyelesaikan tugas. Yang kedua, perbedaan tujuan, yaitu anggota tidak fokus sehingga menimbulkan gesekan. Yang ketiga, komunikasi buruk, yaitu informasi tidak jelas membuat salah paham. Yang keempat, perbedaan kepribadian, yaitu cara bekerja berbeda menimbulkan ketidakcocokan. Yang kelima, beban kerja, yaitu stres kerja tinggi membuat anggota berselisih. Contoh kasus kelompok kerja dan tim kerja. Nama perusahaannya yaitu Nike. Situasinya yaitu awalnya tiap divisi yaitu desain, riset, dan pemasaran bekerja terpisah sehingga produk tidak selaras. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, Nike membentuk tim lintas divisi. Yang kedua, menyatukan tujuan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Yang keempat, melakukan kolaborasi proses desain dan pengujian. Hasilnya yaitu kolaborasi meningkat, inovasi berjalan cepat, dan produk diterima di pasar. Kesimpulannya adalah kelompok kerja fokus pada koordinasi tugas individu, sedangkan tim kerja menekankan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.